Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Priyona Official. Halo adik-adik, masih semangat untuk mengikuti seleksi mandiri? Semoga di seleksi mandiri ini bagi kalian yang belum rezeki di UTBK SBMPTN dan SNMPTN bisa mempunyai harapan di sini. Jangan patah semangat, tidak satu jalan menuju Roma, manjada wajada. Nah, sebelum kakak bahas nih TKPA Bahasa Indonesia Universitas Sumatera Utara part kedua. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Nanti teksnya itu akan kakak tampilkan dari awal video ini dimulai. Nah, kalian bisa baca atau menandai bagian-bagian yang penting. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Masalah utama yang menjadi topik bacaan tersebut adalah A. Pengaruh lingkungan bagi kehidupan manusia. B. Jenis-jenis lingkungan bagi manusia. C. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. D. Penyesuaian kehidupan manusia terhadap lingkungannya. Atau E. Manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya langsung saja itu yang B. Jenis-jenis lingkungan bagi manusia. Penjelasannya apa kak? Nah, penjelasannya kayak gini. Gagasan pokok dari suatu bacaan terdiri dari beberapa paragraf dapat diidentifikasi dengan memiliki ide pokok dan hubungan antara paragraf. Pada bacaan di atas yang menjadi inti bahasan dari setiap paragraf yaitu klasifikasi lingkungan seperti yang tersurat pada paragraf pertama, yaitu lingkungan makhluk hidup tersebut ada dua macam, yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, jadi langsung saja kita lihat ini paragraf pertamanya ya. Nah, itu paragraf pertama baris ketiga. Nah, makanya kita ambil masalah utamanya itu yang B. Nomor 2, kalimat yang menyimpang dari ide pokok di atas adalah A. Kalimat ke-7, B. Kalimat nomor 10, C. Kalimat nomor 11, D. Kalimat nomor 14, atau E. Kalimat nomor 17. Hayo guys, yang mana kalimat yang menyimpang? Nanti akan kakak tampilkan kalimat dari nomor 7 sampai nomor 17. Nah, jawabannya itu adalah yang D, yaitu kalimat nomor 14. Manusia saling mengajarkan hal-hal yang telah dipelajarinya. Penjelasannya, alasan untuk jawaban yang D. Kalimat yang menyimpang atau kalimat rumpang yaitu kalimat yang tidak berhubungan dengan pokok bahasan. Pada umumnya, hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat apakah antara kalimat saling berhubungan atau tidak. Pada soal di atas, kalimat nomor 13 dan 15 membahas mengenai pola pikir dan ilmu pengetahuan. Namun, kalimat nomor 14 membahas mengenai perilaku manusia. Nah, 13 perkembangan sistem saraf yang pesat meningkatkan daya ingat, daya pikir, dan komunikasi. Lalu 15 membahas tentang bertambahnya pengetahuan, jadi nyambung ya. Nah, tiba-tiba 14 dia bahas manusia saling mengajarkan, makanya yang rumpang itu atau yang menyimpang jawabannya yang tepat yang D. Nomor 3, simpulan berikut ini yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Kehidupan manusia bergantung pada lingkungan biotik dan abiotik. B. Lingkungan memiliki peran penting dalam membangun kelestarian dan pola hidup manusia. C. Bakteri sebagai lingkungan biotik memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dalam membantu mencerna makanan dalam lambung. D. Perkembangan sosial budaya termasuk lingkungan hidup yang menentukan pola hidup manusia. Atau yang E. Tidak semua lingkungan biotik dan abiotik berpengaruh pada kehidupan manusia. Menurut kalian apa sih jawabannya? Bisa? Nah, kalau kakak sih jawabannya A. Alasannya kak atau penjelasannya kak? Nah, simpulan dari bacaan dapat dilakukan dengan melihat pokok bacaan dari masing-masing paragraf. Kita buktikan. Pertama, paragraf pertama, setiap makhluk hidup berada pada lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Lalu di paragraf pertama yang baris terakhir itu yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lalu paragraf kedua, faktor-faktor abiotik seperti luas daerah
untuk hidup. Nah, paragraf ketiga yang termasuk lingkungan biotik diantaranya makanan, tanaman, binatang, dan lain-lain. Paragraf terakhir, sosial dan budaya di sekeliling merupakan bagian penting dari lingkungan biotik. Makanya kita ambil jawabannya yang A. Kehidupan manusia bergantung pada lingkungan biotik dan abiotik. Nomor 24. Salah satu gagasan kalimat berikut ini tidak sesuai dengan gagasan yang dikembangkan pada kalimat nomor 12 adalah A. Hubungan sosial dan pola hidup masyarakat termasuk lingkungan biotik yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. B. Tatanan sosial dan perilaku budaya masyarakat sebagai lingkungan biotik berpengaruh terhadap pola pikir manusia. C. Budaya dan masyarakat pemilik budaya tersebut saling mempengaruhi sehingga membangun hubungan yang bersifat resiprokal. D. Hubungan sosial masyarakat dan nilai budayanya membentuk perilaku sosial budaya manusia di sekelilingnya. Atau E. Pengetahuan manusia merupakan lingkungan biotik manusia berpengaruh pada perilaku sosial dan budaya masyarakat. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Nah, menurut kakak itu C. Budaya dan masyarakat pemilik budaya saling mempengaruhi sehingga membangun hubungan bersifat resiprokal. Kenapa kak? Penjelasannya, kalimat nomor 12, sosial dan budaya bla 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 gitu, memiliki gagasan yang berbeda dengan kalimat yang C, dikarenakan pada kalimat nomor 12, sosial budaya hanya dijelaskan berpengaruh terhadap lingkungan biotik manusia, namun tidak sampai pada membangun hubungan yang bersifat mendasar dan resiprokal. Coba kita lihat kalimat nomor 12. Di sini penting dari sosial budaya di sekeliling merupakan bagian penting dari lingkungan biotik. Nah, dia nggak membahas tentang resiprokal. Nomor 25. Oke, jadi berikutlah penjelasan jawaban soal terakhir. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini membantu. Ketemu lagi.